Mazhab Marxisme. Apa itu mazhab Marxisme? Sejarah pemikiran ekonomi Marxisme. Karl Heinrich Marx, tahun 1818 sampai tahun 1883, merupakan tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi terutama dari sudut pandang sosialisme. Sudut pandang Karl Marx sangat dipengaruhi oleh filsafat dialektika Hegel, tetapi dia menolak konsep idealisme Hegel beserta konsep kebenaran absolut. Marx kemudian menggantinya dengan dialektika materialisme yang bersifat ateistis, anti-agama. Perbedaan antara dialektika Hegel dengan dialektika materialisme milik Marx terletak pada alur proses. Dialektika Hegel menyatakan bahwa sejarah proses terbentuknya ide atau pemahaman manusia kemudian dapat mendorong perubahan sosial politik. Dialektika materialisme Marx justru menganggap bahwa proses transformasi ekonomilah yang mendorong cara pikir manusia untuk menimbulkan idea atau konsep baru. Marx menggunakan konsep dialektika materialisme dan menjelaskan tiga sisi konflik antar kelas ekonomi yaitu 1. Sisi pertama, para tuan tanah. 2. Sisi kedua, kelas menengah. 3. Sisi ketiga, kelas ekonomi baru, yaitu buruh industri para kapitalis. Marx memiliki tujuan berupa kapitalisme melawan antitesis berupa kaum pekerja atau proletar yang akan menghasilkan sintesis sosialisme. Marx menyatakan bahwa sejarah manusia bisa dilihat sebagai rangkaian perjuangan kelas yaitu konflik kelas paling signifikan pada abad pertengahan adalah konflik antara kelas pedagang dan kelas aristokrasi feodal kuno. Solusi dari pertikaian antara kelas pedagang dengan kelas aristokrasi feodal kuno tersebut adalah melalui sistem sosial yang baru, yaitu kapitalisme. Namun, kapitalisme ternyata juga dikendalikan oleh kelas tertentu. Marx meyakini bahwa mesin sejarah modern di bawah kapitalisme adalah perjuangan politik antar para borjuis dan para proletar. Marx juga berpendapat bahwa kerja juga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sebab hasil kerjanya adalah hasil objektivitas dirinya yang bisa diakui atau dimanfaatkan oleh orang lain. Semua ciri kerja ini sudah lenyap dalam masyarakat industri. Dalam kerja upahan, Lohnarbeit, pekerja menjual tenaganya. Hasil kerjanya lalu menjadi milik perusahaan sehingga teraliansi dari produknya sendiri. Marx lalu menganggap alienasi akan diakhiri melalui penghapusan institusi hak milik itu. Sehingga masyarakat tidak terbagi menjadi kelas-kelas yang saling bertentangan. Ini tidak dilakukan lewat refleksi seperti yang dikatakan Hegel, tetapi lewat praktis yaitu revolusi. Menurut Marx, komunisme adalah sebuah kekuatan dan tiba saatnya kekuatan itu bersuara. Hal ini yang menjadi bagian dari cita-cita Marx ketika menulis manifesto. Cita-cita yang lain adalah mengubah dunia dengan membawa dunia pada fase historis yang terakhir, yaitu komunisme dan tujuan politiknya untuk lebih memfokuskan sebuah revolusi. Manifesto juga berisi sebuah filsafat sejarah yang kemudian dikenal sebagai materialisme historis. Teori sejarah Marx tidak mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai sejarah manusia, tetapi menerangkan evolusi sebagai bagian dari teori sejarah, yang bernama sejarah sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu teori nilai lebih, value added, dan pemerasan kaum proletar. Menurut David Ricardo, tahun 1772 sampai tahun 1823, nilai suatu barang yang dihasilkan harus sama dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut termasuk upah alami yang diterima oleh para kaum proletar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, Karl Marx berpandangan bahwa kaum proletar memiliki nilai lebih antara keahlian yang dimiliki dan output yang dihasilkan terhadap sejumlah upah yang diterima.
Bagaimana terjadinya proses pemerasan terhadap kaum buruh dan buruh tani? Karl Marx berpendapat bahwa tenaga kerja sebagai suatu komoditi yang tidak berbeda dengan jenis komoditi lainnya, sehingga dapat dirumuskan dengan W, G, WIW sama dengan barang, where, G sama dengan uang, Geld, W1 sama dengan komoditas lainnya. Nilai total suatu komoditi dapat dinyatakan dalam rumus C plus V plus S. Rasio nilai surplus terhadap modal total adalah S C plus V yang menunjukkan tingkat laba. Dalam konsep Marxisme, perkembangan kapitalisme ditandai dengan semakin besarnya komposisi organik modal sehingga tingkat nilai surplus tersebut dapat diukur dengan perhitungan tingkat eksploitasi. Nilai surplus S sama dengan SV, sedangkan untuk mengetahui tingkat laba yang diperoleh yang sejalan dengan perkembangan nilai surplus dapat dirumuskan menjadi P sama dengan S1 Q. Lanjut yaitu tahap-tahap perkembangan masyarakat. Menurut Karl Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami tahap perkembangan sebagai berikut. Pertama komunisme primitif, suku kedua perbudakan, ketiga feodalisme, keempat sosialisme dan komunisme. Segala alat bantu produksi pada masa suku, sosialisme dan komunisme merupakan milik bersama dan tidak ada penindasan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Ketika masa feodalisme, perbudakan dan kapitalisme merupakan masa adanya pemerasan, antara satu kelompok menguasai kelompok lainnya dan segala alat-alat produksi dikuasai oleh suatu kelompok, majikan, mandor, sedangkan kelompok lainnya hanya sebagai buruh, pekerja. Lanjut yaitu perbedaan komunisme dan kapitalisme. Marxisme beda dengan komunisme. Marxisme merupakan sebagian dari komunisme sementara komunisme lebih daripada hanya Marxisme. Komunisme adalah gerakan kekuatan partai-partai komunis yang sejak revolusi Oktober tahun 1917 di bawah pimpinan W.I. Lenin menjadi kekuasaan politis dan ideologi internasional. Komunisme berideologi bukan hanya Marxisme, tetapi Marxisme-Leninisme. Artinya, Marxisme menjadi salah satu komponen dalam sistem ideologis komunisme, sebagaimana dipersepsi Lenin, tahun 1870 sampai tahun 1924. Tambahan Lenin pada Marxisme, adalah ajaran tentang perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis, hal yang tak pernah dipikirkan oleh Karl Marx, tahun 1818 sampai tahun 1883. Ajaran Marx sifatnya umum, sementara Lenin bicara strategi dan taktik perjuangan proletariat pimpinan Partai Komunis. Pembahasan yang terakhir yaitu Karl Marx mengklaim bahwa sosialismenya adalah sosialisme ilmiah. Yang membedakan sosialisme Marx dari sosialisme yang lain adalah, dalam pandangan Marx, berdasarkan pada penelitian syarat-syarat objektif perkembangan masyarakat, Marx menolak pendasaran sosialisme pada pertimbangan moral. Sosialisme bukan sekedar panggilan moral melainkan sebuah seruan agar rakyat pekerja memegang sendiri kekuasaan secara ekonomi dan politik. Sosialisme yang diinginkan adalah sistem masyarakat di mana rakyat pekerja, mereka yang tidak memiliki modal dan harus menjual tenaganya agar dapat hidup, memegang kendali atas hidup mereka sendiri.